Ini bukan penugasan baru buat saya. Saya pernah tahun 2020 ditugaskan di Kepri, jadi saya kira tinggal mengulangi dan memperbaiki apa yang baik dan memperbaiki apa yang kurang gitu, dan hal-hal lainnya mungkin nanti sesuaikan dengan kondisi sosial. Jadi saya langsung saja, pada Selasa 5 September lalu adalah pelantikan para pejabat gubernur pada 9 provinsi yang gubernurnya telah berakhir masa jabatannya. Para pejabat dalam deretan provinsi ini tentunya adalah orang-orang pilihan. Tapi di sini kita tidak membahas mereka satu persatu. Sesuai komentar kawan-kawan, di sini kita akan bahas mengenai PJ Gubernur Sulsel, yaitu Bapak Bahtiar Baharudin. Siapakah sosok ini? Apa saja prestasi yang sudah dicapai oleh beliau sehingga menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk memimpin Sulsel. Jadi kawan-kawan, walaupun beliau berasal dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tapi tidak banyak orang mengenal beliau. Kemudian karena banyak pertanyaan yang masuk tentang beliau, sehingga muncul niat kami untuk menjawab kepenasaran itu ya melalui video yang ini sedang berlangsung. Kawan-kawan, karena tak kenal maka tak sayang, maka inilah persepsi kita dalam pembahasan siapakah sosok Bahtiar Baharudin. Jadi sebelum dilantik telah berkembang beberapa usulan nama oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Awalnya ada 6 nama yang masuk dalam daftar. Hal itu dibahas khusus dalam rapat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pembahasan itu menurut info yang saya dengar itu sempat alot dan berjeda. Meski sempat memanas seperti itu, kemudian nama tersebut mengerucut menjadi 4 orang, yaitu Pak Aswanto, Pak Brudri Pairas, Pak Jokri Rahman, serta Pak Bahtiar Baharudin. Singkatnya, akhirnya pada tanggal 5 September lalu yang dilantik adalah Bapak Bahtiar Baharudin oleh Mendagri Bapak Tito Karnavian, tentunya mungkin atas pilihan Presiden RI Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, apa yang membedakan antara Pak Bahtiar ini dengan 3 kandidat lainnya di atas tadi yang saya sebutkan? Kenapa harus Pak Bahtiar yang dipilih oleh Istana? Ya, tentu sebagai kepala negara Pak Presiden Jokowi tentu tidak spontan memilih seperti halnya kita pada umumnya, selalu ada alasan di balik suatu sikap dan pilihan itu. Nah, mungkin seperti itulah Pak Presiden menunjuk secara apik dengan memperhatikan sepak terjang, latar belakang dan prestasi calon PJ Gubernur yang akan ditunjuknya. Namun di sini kita tidak membahas secara spesifik, kita hanya membahas fakta-fakta tentang Pak Bahtiar yang mungkin itulah menjadi pertimbangan sehingga beliau ditunjuk sebagai PJ Gubernur Sulsel. Jadi beberapa fakta tentang Pak Bahtiar yang kami rangkum dari media, diantaranya adalah beliau ini bernama lengkap Dr. Bahtiar Baharudin, MSI, lahir pada tanggal 16 Januari 1973 di Bone, Sulawesi Selatan. Lulusan SMA Negeri 2 Batampone. Setelah itu beliau mengejar D3-nya di IPDN pada tahun 1995. Pada tahun 2000 beliau konsentrasi mengambil S1-nya di IPDN juga. Lanjut kepada titel S2-nya di Universitas Pajajaran pada tahun 2008 dan S3-nya di universitas yang sama pada tahun 2013. Karir beliau ini cukup melejit dan gemilang. Dimulai dengan menjadi Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol pada tahun 2010, menjadi Kabak Perundang-undangan Setditjen Polpum 2015, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum tahun 2016, Kepala Pusat Penerangan Sekjen di Kemendagri pada tahun 2018, kemudian PLT Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2019, pernah menjadi PJ Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2020, kemudian kembali menjadi Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2020 juga. Nah, sekarang beliau menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Tentu karir ini tidak berlalu begitu saja.
Menurut kami begitu banyak kiprah dan prestasi yang diraihnya. Salah satunya adalah beliau ini pernah menjadi tim penyusun Undang-Undang Nomor 17 pada tahun 2013 tentang Ormas, tim penyusun rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tahun 2015, kemudian tim penyusun Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, kemudian sekretaris seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, tim penyusun keputusan Presiden nomor 2 tahun 2002 tentang Hari Penegak Kedaulatan Negara, tim penyusun peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2022 tentang Forkopimda tahun 2020-2022. Kawan-kawan, itulah rangkuman kami tentang fakta Pak Bachtiar Bahrudin selaku PJ Gubernur Sulsel. Jika ada yang perlu diluruskan dan ditambahkan, silakan komen. Kalau saat beliau menjadi PJ Gubernur Riau pada tahun 2020 lalu, beliau pernah mendapatkan gelar Dato Wira Jaya dari Tribuana Husrin Ut Sultan Negeri Bantan Darul Mahsyur. Sekarang beliau menjadi pejabat Gubernur di Sulawesi Selatan. Semoga ada gelar lagi yang didapatkan dari Mangku Adat di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kalau itu sih tergantung misalnya dari beliau, bagaimana kinerja beliau dalam menata Sulawesi Selatan. Kemudian nantinya insya Allah kalau misalnya sudah seperti itu berhasil, maka dia akan mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat Sulawesi Selatan.